Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita dapat melanjutkan aktivitas perkuliahan kita dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak kami semua, para mahasiswa yang menjadi peserta pada mata kuliah komunikasi Islam ini, tentu ini merupakan pertemuan kedua bagi kita di semester yang berbeda dengan mata kuliah yang berbeda. Semester yang lalu kita bertemu tatap muka pada mata kuliah ilmu dakwah. Insyaallah 16 kali pertemuan ke depan kita bertatap muka, bertemu dan membincangkan, mendiskusikan komunikasi Islam. Tentu saya tidak lagi mengulang-ulang kontrak belajar yang lazim kita pahami secara bersama-sama. Misalnya kedisiplinan kita hadir, kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas, dan juga kemudian kehadiran dan hal-hal lainnya seperti penilaian-penilaian yang akan dilakukan pada perkuliahan ini, karena tidak jauh berbeda dengan kontrak belajar di semester lalu pada mata kuliah ilmu dakwah. Hanya saja dalam mata kuliah komunikasi Islam ini ada sedikit nanti yang saya kira berbeda dan perlu untuk kita pahami secara bersama-sama sehingga proses pembelajaran dapat kita laksanakan dengan baik. Baik ya, sebelum nanti kita mendiskusikan tema-tema penting pada mata kuliah ini, perlu saya sampaikan di awal apa yang berbeda pada mata kuliah komunikasi Islam ini dengan ilmu dakwah yang dulu dari sisi kontrak belajarnya. Kalau dulu kita berbincang dan mendiskusikan tentang kontrak belajar itu mulai dari kedisiplinan, penugasan, penilaian, hak dan kewajiban antara saya dengan Anda. Setelah kita buat itu secara konkret dan kita lakukan secara bersama-sama, pada mata kuliah ilmu dakwah saya menegasi bahwa selain kita membincangkan hal-hal yang sifatnya teoritis konsep, pemahaman-pemahaman terhadap konsep-konsep dakwah dari perspektif keilmuannya sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar, kita juga dianjurkan dan diwajibkan saat itu menghafal sejumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah. Pada mata kuliah komunikasi Islam ini, saya tidak akan menyuruh Anda menghafal ayat-ayat yang berkaitan, tetapi hanya sekedar menganalisis dan memahaminya. Dan tugas yang berbeda pada mata kuliah ini dengan yang sebelumnya itu adalah kita lebih cenderung menekankan pada output dari mata kuliah kita ini
yaitu dengan menulis satu artikel yang nanti artikel itu akan kita bimbing penuh sehingga memunculkan sebuah artikel, satu artikel yang katakanlah layak untuk kita publish minimal Sinta 5 dengan 6. Itu harapan kita dari mata kuliah ini. Dan itu harus kita kerjakan sejak awal. Maka yang berbeda inilah nanti yang akan Bapak tegaskan dari sekarang sehingga kita dapat melakukan tugas-tugas itu dengan baik dan benar. Karena nanti kontrak yang harus kita sepakati secara bersama-sama bahwa penulisan artikel ini adalah merupakan finalisasi dari seluruh akumulasi dari keilmuan kita yang menjadi tolok ukur penilaian dalam mata kuliah ini. Makanya ini sengaja saya buat tutorialnya meskipun kita tidak bertatap muka. Ini saya akan buat tutorial, mudah-mudahan Anda semua paham. Nanti kalau tidak paham, silakan ditanyakan melalui WhatsApp ya. Ada grup kita, silakan ditanya. Tugas itu yang pertama yang harus kamu lakukan adalah cari kawan yang seide dengan kita. Yang seide, yang bisa kita ajak diskusi, kita ajak bekerja sama, sehingga tugas-tugas itu tidak dilakukan atau tidak dikerjakan secara individual. Pada mata kuliah ini, pada penulisan artikel ini, yang pertama yang saya anjurkan adalah cari kawan satu orang, berarti satu kelompok, 2 orang, dan ini akan menulis satu artikel yang nanti targetnya akan ditulis dengan baik dan dipublish pada jurnal-jurnal yang minimal tersinta 4, 5, dan 6. Anda tidak akan sendiri. Saya juga akan mendampingi terus bagaimana proses penulisan jurnal ini, tetapi Anda harus jauh lebih bersemangat membaca, menganalisis, berdiskusi dengan teman-teman. Jika ada kendala, maka nanti akan saya bimbing dari sisi teknik penulisan, metodologinya, dan sebagainya. Nah, itu dulu yang kamu lakukan. Cari kawan yang seide, yang bisa kita ajak diskusi, dan satu pandangan dengan kita, karena nanti tugas ini akan berjalan selama 1 semester ini sambil kita mempelajari teori-teori berdasarkan buku dan juga jurnal-jurnal yang ditulis oleh para pakar terkait dengan komunikasi Islam ini. Yang kedua, setelah mencari kawan, maka yang kedua, diskusikan. Kira-kira apa tema yang akan dibahas oleh Anda berdua? Tema itu menarik bagi Anda? Kira-kira bisa Anda tulis? Ada masalah yang akan diungkapkan dan ada kaitannya dengan komunikasi Islam. Setelah Anda berdiskusi tentang tema, lalu kemudian Anda secara bersama-sama berdiskusi, membincangkan
masalah-masalah yang akan dibahas. Lalu kemudian yang ketiga adalah tentukan judul. Tulislah, kalian berdua tulislah judulnya, kira-kira apa judulnya. Buat saja dulu judulnya, nanti akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Misalnya kalau redaksi judulnya tidak tepat, atau redaksi judulnya juga kurang pas, akan kita luruskan. Yang penting kamu paham dulu apa yang akan kamu tulis, lalu kemudian temanya apa ini yang mau ditulis ini. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, setelah ketemu dengan judul, cobalah merumuskan abstrak. Abstrak itu kan gambaran dari keseluruhan yang akan kita tulis. Abstrak itu menggambarkan apa tujuan yang akan kita tulis, bagaimana metodologinya, dan apa kira-kira hasil dari tulisan itu. Nah, tentu kita sudah bisa membayangkan kira-kira kalau masalahnya seperti ini, maka akan dilakukan dengan metodologinya seperti ini, dan hasilnya begini. Artinya ini adalah kegiatan mini riset dalam mata kuliah ini yang harus Anda lakukan. Inilah output dari kegiatan kita ini. Nah, jadi tulis dulu abstraknya, ya. Setelah ditulis abstraknya, barulah nanti akan kita diskusikan ini ke depan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi menulis abstrak itu, agar kita bisa lebih mudah memahami bagaimana abstrak itu, bacalah artikel-artikel orang. Manfaatkanlah teknologi yang ada. Kita masing-masing kan punya Android. Bisa kita mengakses artikel-artikel di situs-situs, ataupun kamu klik aja di Google Scholar, itu sangat banyak penelitian-penelitian di situ. Cobalah pelajari pelan-pelan bagaimana cara menulis abstrak. Setelah ditulis nanti abstrak, sudah ada judul, sudah ada abstraknya, baru nanti per kelompok akan kita diskusikan. Nah, nanti kalau kurang tepat, kita akan rumuskan sesuai dengan alur pikir Anda. Tentu, kemana arah tulisan Anda itu, dan apa yang Anda pahami dari masalah itu, itulah nanti yang akan kita luruskan. Ini untuk membiasakan Anda menulis artikel-artikel yang mudah-mudahan nanti semakin sering Anda menulis artikel dari sekarang, ya dalam proses penulisan skripsi kan nanti akan semakin mudah. Juga nanti kita harapkan ada semacam kebijakan. Mana tahu ada perubahan kebijakan dari Rektor Yayan Langsa, boleh atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih tugas akhirnya itu antara menulis artikel di jurnal dan menulis skripsi. Seandainya nanti arah kebijakan Yayan Langsa ini mengarah ke sana, tentu kamu sudah lebih terbuka peluangnya untuk cepat menyelesaikan perkuliahan. Kenapa? Karena sudah terbiasa menulis artikel. Nah, jadi saya ulangi, yang pertama cari kawan yang seide, yang sepandangan, yang sepakat dengan kita, yang sepemahaman dengan kita, yang mudah kita ajak diskusi, kita ajak kerjasama. Kemudian yang kedua, diskusi tentang tema-tema yang akan Anda tulis dan rumuskan judulnya. Ini. Yang ketiga, setelah selesai merumuskan judul, tulislah abstraknya. Nanti langkah-langkah selanjutnya akan kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara mengutip referensinya. Maka
ini tentu nanti akan kita diskusikan secara bertahap pada pertemuan-pertemuan yang akan berikutnya, pada pertemuan berikutnya, dan sambil kita membahas kajian-kajian yang berkaitan dengan komunikasi Islam ini. Dan perlu saya tegaskan bahwa referensi yang harus Anda gunakan dalam artikel ini adalah referensi ataupun rujukan-rujukan yang mutakhir, minimal 10 tahun terakhir. Artinya, kalau 10 tahun terakhir, kita mulai saja dari misalnya tahun 2012. Demikian juga dengan buku-bukunya, buku-buku yang terbaru. Jangan lagi dipakai buku-buku yang tahun 1970-an, kecuali mungkin itu buku-buku turas ataupun katakanlah Syekh Ali Mahfuz misalnya, itu kan berbicara misalnya tentang dakwah, ada kaitannya dengan itu, kita harus merujuk pada teorinya. Mungkin ya bisa dirujuk, tapi tidak banyak, kan seperti itu. Maka kita anjurkan merujuk pada artikel-artikel terbaru, buku-buku terbaru yang berkaitan dengan pembahasan minimal 10 tahun terakhir. Dan kita ikuti, biasanya kalau kita mau target, katakanlah kita mau publish di jurnal, umumnya jurnal itu meminta bahwa 80% rujukan ataupun referensi yang kita gunakan itu bersumber dari artikel ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan. Dan 20% diantaranya diambil dari buku-buku. Jadi silakan Anda eksplorasi di jurnal-jurnal terkait dengan membuka situs-situs jurnal, web jurnal yang tersedia di internet. Mudah-mudahan nanti dengan cara ini Anda akan lebih banyak, ya. Saya yakin Anda akan lebih banyak membaca. Jadi kita tidak menghafal lagi tentang ayat-ayat dakwah, ayat-ayat komunikasi, tetapi kita ini lebih cenderung kepada pemahaman yang sifatnya teoritis dan praktis. Praktisnya di mana? Praktisnya kita menuliskan apa yang kita baca. Tidak lagi menghafal apa yang kita baca gitu. Itu sudah kita lalui, dan insya Allah ini akan terus kita kawal. Saya juga tidak akan melepaskan Anda begitu saja. Maka nanti dalam diskusi kita kan ini banyak ini mahasiswa peserta kuliah ini. Tentu banyak masukan-masukan nanti yang akan diberikan pada perbaikan-perbaikan setiap artikel yang Anda tulis. Saya kira itu saja untuk tutorial tugas kita. Ini sengaja Bapak buat karena supaya tidak terganggu pertemuan kita di pertemuan pertama ini, karena Bapak ada tugas di luar kampus yang harus saya ikuti. Jangan sampai nanti kita terganggu perkuliahan gara-gara saya tidak hadir. Jadi ini silakan diikuti penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan ini sehingga lebih paham. Kalau tidak paham nanti akan kita diskusikan. Jadi ini teknologi yang semakin canggih ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita anak-anak komunikasi penyiaran Islam, tentu harus memanfaatkan teknologi komunikasi itu dalam penyiaran Islam. Dan sesungguhnya nanti mata kuliah kita ini orientasinya nanti akan mengarah ke sana. Karena kita kan berbicara tentang komunikasi Islam. Jadi kita akan melihat bagaimana komunikasi itu dari perspektif Islam. Tentu nanti salah satu poin penting yang harus kita pahami dari sini adalah apa yang membedakan komunikasi Islam ini dengan komunikasi Barat. Selama ini mungkin kita
cenderung mendengarkan istilah komunikasi barat. Tetapi pada mata kuliah ini kita akan membahas komunikasi Islam. Nah, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Pembahasan-pembahasan terkait nanti kok tentang komunikasi Islam secara teoritis menurut pandangan para pakar akan kita ulas, kita diskusikan lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya sesuai dengan silabus yang sudah kita tetapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya berharap agar Anda memang benar-benar lebih serius di semester ini, karena hanya ini mata kuliah komunikasi Islam ini hanya dipelajari pada semester 2 ini, tidak ada lagi setelah ini. Padahal Anda akan dibentuk, akan diciptakan menjadi sarjana komunikasi penyiaran Islam. Jadi mata kuliah komunikasi Islamnya hanya dua SKS selama Anda berkuliah di sini. Saya kira nanti banyak hal yang kita diskusikan ya untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang.